nama saya Muhammad Jidan Ramadan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya ingin mempresentasikan tentang artikel anti korupsi yang berjudul Bersatu Melawan Korupsi Demi Masa Depan Bangsa. Adapun konten tentang artikel anti korupsi. Yang pertama, dampak korupsi. Yang kedua, penyebab korupsi di Indonesia. Yang ketiga, upaya pencegahan korupsi. Yang keempat, contoh kejujuran. Dan yang kelima, aksi bersama melawan korupsi. Dan yang pertama itu dampak korupsi. Potensi menjadi budaya, korupsi dapat menjadi norma sosial. Kebiasaan meremehkan integritas dan transparansi dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar dalam masyarakat jika korupsi dibiarkan terjadi secara terus-menerus. Sulitnya diberantas tanpa perubahan moral. Ketiadaan edukasi karakter sejak dini berpotensi membuat generasi mendatang menganggap korupsi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan menanamkan toleransi terhadap tindakan korupsi. Jika korupsi tidak dihentikan, masyarakat dapat menjadi tidak lagi sensitif terhadap pelanggaran ini, bahkan mendukung atau memaklumi praktik korupsi. Potensinya menjadi budaya, itu merusak institusi pendidikan moral. Lemahnya pendidikan karakter yang mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab menciptakan lingkungan yang subur bagi korupsi sebagai budaya turun-temurun. Membentuk siklus negatif dalam kepemimpinan. Ketika korupsi dianggap sebagai budaya, generasi pemimpin berikutnya pun cenderung melanjutkan praktik tersebut dan memperparah kondisi bangsa. Dan yang kedua, penyebab korupsi di Indonesia. Rendahnya karakter individu, itu ada 5. Yang ke-1, minimnya integritas dalam diri. Banyak individu gagal menjunjung tinggi dalam kejujuran dan tanggung jawab yang menjadi akar dari tindakan korupsi. Dan yang kedua, gaya hidup materialitis. Keinginan untuk mencapai kekayaan secara instan seringkali mendorong orang untuk mengesampingkan moral dan prinsip demi keuntungan pribadi. Yang ketiga, kurangnya pendidikan karakter. Pendidikan nilai-nilai moral seperti kejujuran seringkali kurang ditekankan dalam pendidikan formal, sehingga generasi muda tidak memiliki dasar yang cukup untuk menolak korupsi. Yang keempat, dampak lingkungan sosial. Tekanan dari lingkungan yang permisif terhadap korupsi memperkuat tanggapan bahwa mengambil keuntungan pribadi merupakan hal yang biasa. Dan yang terakhir, kelima, sikap apatis terhadap konsekuensi. Tidak adanya rasa peduli tentang dampak buruk korupsi pada masyarakat membuat banyak individu merasa nyaman melanggar aturan demi keuntungan sesaat. Yang ketiga itu upaya pencegahan korupsi. Pentingnya pendidikan karakter. Membangun kesadaran moral sejak dini, pendidikan karakter berfokus pada melatih anak-anak untuk memahami pentingnya integritas dalam kehidupan pribadi dari masyarakat. Yang kedua, menanamkan nilai kejujuran. Nilai kejujuran dikembangkan melalui pembelajaran interaktif seperti cerita inspiratif mengenai tokoh-tokoh yang menjunjung tinggi moralitas dalam menghadapi godaan. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sosial. Pendidikan karakter memperkenalkan konsep tanggung jawab terhadap masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang dampak korupsi bagi kesejahteraan bersama. Yang keempat, menciptakan generasi anti korupsi. Melalui pendidikan karakter yang sistematis, generasi muda diajarkan untuk memiliki prinsip teguh dalam mencegah praktik korupsi di berbagai aspek kehidupannya. Dan yang kelima, memperkuat pengaruh keluarga. Peran keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama turut mendukung penanaman nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak usia dini. Yang keempat, contoh kejujuran. Dampak positif dari teladan kejujuran yaitu
memotivasi orang lain untuk berintegritas, tindakan jujur dari pegawai muda, menginspirasi rekan-rekannya untuk mempertahankan moral yang tinggi dalam bekerja, meningkatkan budaya kerja sehat. Pegawai yang menjunjung kejujuran menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan bebas dari korupsi, dan yang membangun kepercayaan dalam institusi. Keberanian menolak suap memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tempat pegawai tersebut bekerja. Mengurangi kesempatan korupsi. Teladan kejujuran mendorong pihak lain untuk tidak menawarkan suap sehingga mengurangi potensi korupsi. Memupuk nilai moral generasi muda. Kisah inspiratif tersebut menjadi pelajaran berharga bagi generasi muda dalam memahami pentingnya integritas sepanjang kehidupan. Yang kelima, aksi bersama melawan korupsi. Peran generasi muda yaitu yang ke-1, agen perubahan. Generasi muda harus menjadi pelopor dalam menciptakan budaya anti korupsi melalui aksi nyata dan kampanye sosial. Yang kedua, pendidikan nilai kejujuran. Membantu penerapan pendidikan karakter sejak dini guna menciptakan individu berintegritas tinggi. Yang ketiga, membangun komunitas anti korupsi. Generasi muda dapat membentuk komunitas atau organisasi yang mengadvokasi transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, menjadi model perilaku. Bersikap tegas dalam menolak korupsi sehingga menjadi contoh bagi orang lain untuk mengikuti dan menghargai integritas. Dan yang kelima, memanfaatkan teknologi. Menggunakan media digital dan teknologi untuk memperluas kesadaran publik mengenai dampak buruk korupsi serta solusi pemberantasannya. Thank you.